Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Pada pagi ini kita bertemu pada pertemuan pertama di kelas 11. Kita akan membahas bab pertama ya, dengan materi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Pembahasan pertama pada kelas 11 yaitu mengenai hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Bisa kalian lihat dan amati gambar yang tertera ya, yaitu gambar kondisi atau sedang melakukan debat, di mana pada gambar ini ya menggambarkan tentang kebebasan menyampaikan pendapat yang menjadi salah satu bentuk hak yang melekat pada setiap manusia. Ya, bisa kita lihat apakah hanya hak kebebasan mengemukakan pendapat yang melekat pada setiap individu, dan bagaimanakah pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Dilihat dari pengertian hak asasi manusia menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat atau keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, dalam pengertian hak asasi manusia, bahwa dalam diri seseorang itu sudah tertanam hak yang dimiliki sejak dia lahir sampai dia meninggal, hak yang diperoleh manusia itu sendiri. Apa sih makna yang terkandung dalam hak asasi manusia? Ya, makna yang terkandung dalam hak asasi manusia itu merujuk kepada pendapat John Matterson yang mengatakan bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Maka terkandung dua makna hak asasi manusia, yaitu hak alamiah, yaitu hak yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan ke dunia, dan yang kedua adalah hak asasi manusia merupakan instrumental atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat manusia yang luhur. Sifat-sifat atau ciri-ciri hak asasi manusia dan unsur-unsur HAM. Yang pertama kita lihat dari ciri-cirinya atau sifat hak asasi manusia. Sifat asasi manusia berdasarkan sifatnya yaitu universal, yaitu hak yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, ras, agama, dan lain-lain. Kemudian yang bersifat utuh adalah semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Yang ketiga adalah bersifat hakiki, yaitu hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dan yang terakhir bersifat permanen atau tidak dapat dibagi-bagi atau kekal, yaitu hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain ya, karena semua manusia memiliki haknya masing-masing. Kemudian ada unsur-unsur hak asasi manusia, yaitu adanya keistimewaan, klaim, kuasa, kekebalan. Yang kedua adalah fungsi dan tujuan hak asasi manusia. Apa tujuan dan fungsi dari hak asasi manusia? Tujuannya yaitu untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia,
mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain itu tidak dilanggar. Sedangkan fungsinya yaitu membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat dan memperluas kepentingan. Sekarang kita lihat makna kewajiban asasi manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa kewajiban asasi manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Kenapa? Karena dalam hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki hubungan kausalitas, di mana seseorang untuk mendapatkan hak-haknya karena dipenuhi kewajiban yang dimilikinya. Kemudian adalah kewajiban hak asasi manusia. Ya, segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau harus dijalankan. Di antaranya itu adalah yang pertama adalah kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Contohnya, apa saja yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan Sang Yang Maha Esa, yaitu yang pertama itu adalah misalnya beribadah, ya, menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarangnya, salat 5 waktu bagi yang muslim, puasa, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia. Apa ya maksudnya? Yaitu maksudnya itu adalah kita sebagai makhluk sosial dan sebagai individu kita mengerjakan tugas ataupun kewajiban kita dengan menjalankan apa saja yang sepatutnya harus kita kerjakan. Contohnya kalian sebagai pelajar tugasnya adalah belajar. Kemudian kita sebagai manusia secara makhluk sosial itu adalah membantu sesama. Yang ketiga, kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Yang keempat adalah kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku dalam lingkungan sosial. Masuk pada subpokok yang kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila itu dibagi menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pertama itu adalah nilai dasar dalam Pancasila. Apa itu nilai dasar atau nilai real? Yaitu nilai yang di dalamnya itu terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan nilai yang benar, di mana pada nilai ini adalah nilai yang sudah tertanam langsung dalam kelangsungan hidup bangsa. Dan pada nilai dasar ini juga nilai yang mempunyai sifat-sifat yang tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada nilai dasar Pancasila itu terdapat 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana pada sila pertama yaitu mengandung maksud bahwa negara Indonesia adalah negara yang religius dan bukan negara yang ateis. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung maksud bahwa setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat, hak, dan kewajiban. Sila ketiga yaitu negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam membina rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat itu adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengandung maksud bahwa dalam penyelenggaraan negara harus dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tujuan yang hendak kita capai itu adalah tidak mungkin tercipta kesejahteraan tanpa adanya keadilan. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama, memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Sila kedua yaitu pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sila ketiga yaitu setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Sila keempat, hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Hak yang kelima adalah menghormati hak-hak orang lain. Hak asasi manusia dalam nilai instrumental konstitusi negara dan perundang-undangan. Apa itu nilai instrumental? Ya, nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai dasar yang pelaksanaannya dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara. Ya, dilihat apa saja nilai instrumental dalam konstitusi yang mengatur tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat dalam pasal 28A sampai 28J. Yang kedua adalah ketetapan MPR nomor 17/MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga adalah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Organik. Kemudian ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Dasar atau Perpu nomor 1 tahun 1999. Kemudian ketentuan dalam peraturan pemerintah dan ketentuan dalam keputusan presiden atau Kepres. Kemudian yang terakhir adalah nilai praksis dalam Pancasila. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis itu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari, di mana nilai praksis itu berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dikarenakan Pancasila merupakan ideologi. Pada nilai praksis itu adalah pengaplikasian atau penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan atau menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikianlah materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini itu bermanfaat, bisa menambahkan wawasan kalian mengenai hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara dan sebagai manusia. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.